Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra JC Andi Umar hari lagi menyapa mitra semua. Senang tentunya. Dan bagaimana kabar semua mitra? Semoga kabarnya serupa dengan Andi Umar, sehat selalu dan insya Allah bahagia dan terus bahagia tentunya. Program Bincang Bisnis Muslim, dan kita seperti biasa menyebutnya dengan program BBM begitu ya. Hari ini sudah memasuki tema atau seri yang ke-23. Tidak terasa mitra, sepekan sekali, walau mungkin agak sedikit kurang, tapi dengan ini menjadi bagian penting bagi kita dalam sebuah pembelajaran bagaimana alur dan arah perekonomian dunia Islam dan bagaimana tentang ruang lingkup dari bisnis Islam ini. Begitu mitra JC. Sebelumnya Andi Umar akan menyapa mitra yang bergabung di 107.7 FM. Dan juga bagaimana kabar mitra yang saat ini menerima siaran kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Dan juga mitra yang saat ini sedang berselancar di sosial media Facebook juga bisa menyapa kami. Dan untuk teman-teman terkhusus yang menyapa via Zoom, ini para partisipan yang sangat luar biasa hari ini sudah bersama Andi Umar dan kedua narasumber kita, insya Allah. Baik mitra JC, tema di seri yang ke-23 hari ini adalah bagaimana bedah laporan keuangan amil zakat. Yang kita pahami bahwa salah satu gitu ya, kewajiban kita adalah membayar zakat, dan zakat sendiri tentu ada zakat mal, ada zakat profesi gitu kan, dan zakat mal atau zakat harta sendiri ada hasil pertanian, hasil perkebunan, emas dan perak gitu ya, perniagaan. Nah, untuk itu mitra JC, hal yang akan kita bedah bukan dari sisi itunya, tapi bagaimana ketika zakat itu dihimpun. Nah, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah penghimpun zakat tersebut, yaitu para amil. Nah, tugas dan fungsi amil tentunya sangat luas sekali, dan satu yang tidak boleh tidak hari ini, kalau menurut Andi Umar tidak boleh tidak, adalah bagaimana setiap amil di para amil zakat ini mengetahui atau menyiapkan laporan keuangannya. Dan sebenarnya laporan keuangan sendiri untuk siapa sih sebenarnya gitu kan? Dan siapa saja yang harus menguasai laporan tersebut? Kapan dibutuhkannya dan apa keuntungannya? Nah, untuk itu mitra JC sudah pas sekali Anda bergabung bersama kami di sore hari ini, karena sedikit Andi akan berikan gambaran bahwa hari ini, sore ini, mitra JC kita akan membahas tentang bagaimana ruang lingkup tentang amil zakat atau laporan keuangan amil zakat, terus juga bagaimana penurunan nilai aset zakat, terus juga penyaluran zakat, aset kelolaan dan penyajian. Dan bagian pentingnya adalah bagaimana kita akan diajak oleh kedua narasumber memahami laporan keuangan amil, terus juga laporan posisi keuangan, dan yang kedua terakhir adalah bagaimana perubahan dana dan juga laporan perubahan aset kelolaan. Baik mitra, kita akan segera langsung menyapa kedua narasumber kita yang saat ini sudah siap untuk segera memaparkan bahasan tentang bedah laporan keuangan amil zakat. Dr. Kausar Riza Salman sudah bersama kami. Andi Umar akan menyapa Dr. Kausar Riza Salman. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sore hari ini sehat. Bagaimana kabar Dr. Kausar? Alhamdulillah sehat juga, sebagaimana doanya dari Bang Andi dan juga rekan-rekan pemirsa GIC semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya juga sehat, Bang Andi. Alhamdulillah cerah juga di sini. Baru hujan di Surabaya. Alhamdulillah di sini juga baru saja selesai hujannya, dan sekarang udah mulai pelan terang di sore harinya ya. Baik, Dr. Kausar, Andi Umar tadi sudah memberikan atau sudah menyampaikan ke peserta kita, tema kita hari ini tentang bagaimana bedah laporan keuangan amil zakat. Seperti biasa, Dr. Kausar menyapa mitra dan memberikan satu pengantar tentang tema ini, dan selepas itu kita akan coba berdiskusi, terkhusus bagi mitra yang saat ini bergabung via Zoom ini, kita bisa ajak memperdalam kajian ini. Dr. Kausar, silakan menyapa peserta kita. Tafadhol, Dok. Baik, terima kasih Bang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC, pendengar,
dan juga rekan-rekan semuanya yang sekarang sedang bergabung di Bincang Bisnis Muslim. Kita hari ini akan berbincang topik yang insya Allah juga cukup menarik dari sisi akuntabilitas ya, atau kita sebut dengan bedah laporan keuangan amil zakat. Ya. Tapi perlu kita sampaikan dulu ya, amil zakat itu apa ya, kemudian juga zakah itu apa. Ya, kita paham semuanya bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang mampu ya. Ada beberapa di sini, bisa yang beragama Muslim, kemudian dia punya kemampuan harta di atas nisab, ya, kemudian juga sudah proses haulnya sudah jalan setahun. Itu kita bicara ya, zakat itu ya zakat mal ya, zakat harta atau zakat ya fitri, tapi lebih kepada zakat mal sekarang ini ya. Kemudian kewajiban terkait dengan zakat itu ya dijelaskan di dalam salah satu surat di dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Taubah Bang Andi, di ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha, ila akhir ayat, sampai selesainya ayat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, ya, pengurus zakat. Kemudian para mu'alaf yang dibujuk hatinya, ya, kemudian juga untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk fisabilillah, ya, untuk juga ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang menjadi bahasan kita adalah bahwa salah satu asnaf zakat itu adalah amil zakat. Kemudian yang menarik juga yang perlu kita pahami, sebagai salah satu dari amil zakat, sebagai salah satu dari asnaf atau pihak yang menerima zakat atau mustahik zakat, itu amil itu juga punya kewajiban untuk mengambil zakat dari sebagian harta dari orang-orang yang kaya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-103, ya, Allah Ta'ala berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim. Apa artinya? Ambillah zakat dari sebagian harta dari para musafir. Dengan zakat itu maka kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah kepada mereka. Jadi ini salah satu tugas dari ambil zakat adalah untuk mengambil zakat. Ya, ada kata-kata di sini fil amr, perintah. Maka kewajiban dari amil zakat adalah untuk menghimpun zakat ya, dari para musafir, dan juga agar zakat itu tersalurkan dengan baik, maka harus ada manajemen yang baik berkaitan dengan penyaluran dana zakat. Ya, penyaluran dana zakat itu yang terkait dengan bahwasanya amil itu adalah salah satu dari mustahik zakat yang menerima zakat, sehingga nanti menarik Bang Andi, karena di laporan keuangan nanti dana ada istilah dana zakat, ada istilah dana amil, dana zakat berkurang, kemudian dana amil bertambah, karena memang amil itu adalah salah satu dari pihak yang menerima dana zakat. Nah, kemudian satu pertanyaan yang perlu kita sampaikan, dan ini nanti diskusinya ini akan mengalir dari situ ya, adalah biasanya kita kenal dengan istilah ada akuntabilitas, ada responsibilitas, Bang Andi. Ada akuntabilitas dan juga ada responsibilitas. Atau kadang kita bisa mendengar ada istilah amil yang akuntabel dan amil yang responsibel. Apa bedanya itu? Ya, akuntabel dan responsibel itu apa? Maka kalau akuntabel itu laporan keuangannya dari amil itu sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Standar akuntansi yang relevan yaitu sesuai dengan standar akuntansi PSAK nomor 109. Jadi laporan keuangannya dia sudah sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dan juga sudah dipublikasikan kepada publik. Sudah diinformasikan kepada publik, misalnya lewat websitenya, ya, website dari amil zakat itu.
Ya. Sedangkan untuk yang responsibel itu artinya ya bahwasanya laporan keuangan dari amil itu ya hanya sesuai dengan standar akuntansi saja, tapi tidak disampaikan kepada publik, ya, atau tidak dipublikasikan. Ini yang masih banyak, Bang Andi, dan juga rekan-rekan semuanya. Kalau kita masuk ke websitenya Lembaga Amil Zakat, ya sebagian mempublikasikan laporan keuangannya, sebagian tidak mempublikasikan laporan keuangannya. Ya. Tapi di bawah itu kelasnya, ada kelas di bawah itu, kelasnya adalah amil yang tidak membuat laporan sesuai dengan standar. Ya. Berarti dia ya tidak responsibel. Jadi ada amil zakat yang sudah akuntabel ini yang sesuai dengan standar dan juga sudah dipublikasikan. Ada amil yang hanya responsibel aja. Artinya responsibel itu dia sesuai dengan standar yang relevan tapi tidak dipublish ke publik. Dan juga bahkan mungkin sebagian dari amil ya tidak menyusun laporan keuangan ya sesuai dengan standar, ya apalagi mempublikasikan kepada masyarakat. Itu tantangan ke depan sebelum nanti kita akan bahas secara detail ya, sehingga perlulah di sini agar amil zakat ya mempublikasikan ya, informasi laporan keuangan kepada masyarakat, kepada publik, dan juga tentu sebelumnya harus disusun laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Ini perbincangan awal, Bang Andi, nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, baik. Ini menarik sekali di bagian akhir tadi bahwa amil zakat itu ada yang akuntabel, gitu kan, Dok ya? Ada juga yang responsibilitas. Nah, kalau hari ini kelihatan yang dibutuhkan tentu yang akuntabilitas ya, Dok, yang akuntabel. Iya, harusnya lebih ke akuntabel. Sesuai dengan standar itu juga harus terpublish. Dipublish ya, karena pihak muzaki itu ya ingin mendapatkan informasi. Ya, muzaki itu kan dalam hal ini mereka yang membayar zakat gitu. Selama ini misalnya ketika muzaki itu sudah membayar zakat ini sudah dialokasikan atau belum? Maka informasi zakat itu oleh amil zakat sangat penting ya, dalam rangka untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para pengguna. Para pengguna laporan keuangan amil zakat ini ya sangat beragam, sangat banyak sekali masyarakat. Dan mungkin juga sebagian dari para mustahik ya, para penerima zakat ya, dia membutuhkan informasi itu ya dalam rangka untuk kepentingannya sendiri, ya bisa saja dimungkinkan juga para mustahik untuk mendapatkan informasi. Tapi ini yang saya sampaikan bahwa penting bahwa amil zakat untuk ya sekaligus tercover semuanya itu ya akuntabel itu. Harus akuntabel itu artinya sesuai dengan yang seharusnya dan sudah dipublikasikan ke masyarakat. Iya. Memang di sini sangat penting adanya trust ya, Dok ya. Trust antara amil, antara muzaki, antara mustahik gitu, Dok ya. Iya, betul. Baik. Dok, sebelum kita lanjutkan, kembali kami ingatkan untuk mitra GIC yang sudah bersama kami atau Anda yang baru saja bergabung, kami ingatkan bahwa kita sedang membahas tentang satu tema, bedah laporan keuangan amil zakat. Sebagai pengantar tentu ini sangat menarik, dan pastinya untuk mitra GIC terkhusus bagi para partisipan mungkin sebelum nanti Dr. Kausar melanjutkan bahasannya, ada mungkin beberapa pertanyaan atau tanggapan yang perlu kita dalami. Silakan persiapkan, dan seperti biasa untuk lebih banyaknya pertanyaan yang dapat kami tampung, silakan melalui chat bersama kita ya. Baik, ini kesempatan kembali diberikan kepada Dr. Kausar untuk melanjutkan. Kalau Andi lihat tadi bahwa banyak sekali hal yang kita akan dapatkan dari Dr. Kausar ini, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa maksimal dan tentunya tidak akan juga mengurangi forum diskusi kita hari ini. Silakan Dr. Kausar. Baik, terima kasih Bang Andi. Satu pertanyaan yang juga perlu kita diskusikan ya. Ketika amil itu mendapatkan harta zakat dari sumber yang haram. Ya. Bolehkah zakat itu dari sumber yang haram? Itu kan pertanyaannya. Ya. Maka kita perlu menjawab ya bahwasanya harta yang wajib untuk ditunaikan zakatnya itu hanya harta yang halal.
Halal itu ya baik dari sisi hartanya itu sendiri atau dari cara perolehan. Bagaimana dengan harta yang haram? Harta yang haram itu bukan objek wajib zakat. Ya, maka kewajiban bagi para penerima harta yang haram untuk bertaubat. Kalau mendapatkan ada harta yang haram, maka hendaknya dia segera bertaubat dan membebaskan tanggung jawab darinya. Ya, membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram itu caranya gimana? Caranya ya harus dikembalikan. Dikembalikan harta yang bukan haknya itu kembalikan kepada pemilik haknya. Ya, jika diketahui. Terus bagaimana jika tidak diketahui? Ya, maka harus digunakan untuk kemaslahatan umum. Ya, maksudnya untuk fasilitas umum lah. Ya, boleh disumbangkan untuk fasilitas-fasilitas umum, untuk pembangunan gedung atau pembangunan jembatan dan seterusnya. Ya. Jadi hasil usaha yang tidak halal itu seluruhnya digunakan dalam rangka untuk kemaslahatan umum. Ya. Kalau misalnya ambil menerima dana yang haram, maka itu tidak boleh dimasukkan sebagai dana zakat, Bang Andi. Jadi tetap tidak apa-apa diterima, tetapi ambil nanti akan memisahkan. Sehingga nanti dalam pelaporan keuangan, khususnya di bagian saldo dana ini Bang Andi, saldo dana, itu ada dana zakat, ada dana infak sedekah, ada dana non halal. Kita masih menggunakan terminologi harta non halal Bang Andi. Ya ini sebetulnya ya harta yang halal, yang haram ini. Cuma terminologi di dalam standar itu dikatakan harta non halal. Ya, harus dipisahkan. Ya, sehingga nanti harta yang non halal ini atau harta yang haram ini ya pengalokasiannya tidak boleh dicampur ya. Ya, tidak boleh dicampur dengan dana zakat, harus dipisahkan. Ya, itu yang harus dipahami ya terkait dengan sumber, sehingga dan dana zakat yang diterima itu memang dana zakat dari ya memang itu dana zakat dari harta yang halal saja, dan peruntukannya adalah sesuai dengan yang 8 asnaf tadi, 8 penerima dana zakat yang sudah kita sampaikan tadi di awal. Nah, nanti setelah itu kita baru masuk, setelah amil itu menerima dana zakatnya ini tunai atau tidak. Maka seperti yang disampaikan Bang Andi tadi, ada kalanya asetnya itu yang dizakatkan tidak aset tunai, tapi misalnya dalam bentuk harta hewan ternak atau harta dalam bentuk pertanian, sehingga di situ butuh biaya-biaya penyimpanan, ya, butuh biaya pemeliharaan, di situ ada pihak yang harus kita bayar ujrohnya, ya tentu ini namanya aset non kas ini. Nah, dan juga mitra GIC, aset non kas ini ada potensi untuk mengalami penurunan nilai. Ya, perihal penurunan nilai ini memang diatur juga di standar akuntansi syariah ini, khususnya tentang zakat. Penurunan nilai itu dimungkinkan dan mesti akan terjadi ketika asetnya non kas. Ya, mungkin hewannya mati, ya, mungkin juga aset pertaniannya ada sebagian yang rusak gitu. Dan untuk melihat sebab penurunan nilai, ini sebabnya apa? Apakah karena kelalaian amil atau tidak, itu Bang Andi. Itu yang harus dipahami. Kalau misalnya amil yang lalai dalam menjaga, dalam memelihara aset non kas tadi, maka ya yang mengurangi itu dana amil. Dana amilnya berkurang. Ya, kalau disebabkan karena kesalahan dari amil, berarti yang bertanggung jawab adalah amil. Misalnya amil itu membuat gudang yang seharusnya dari bangunan yang sifatnya permanen, ya dia menggunakan bangunan yang non permanen atau yang semi permanen, ya dengan biaya yang lebih murah, ya, tapi dengan kualitas yang adanya, gitu, sehingga nanti mengakibatkan adanya penurunan nilai aset non kas. Maka ini disebabkan karena amil yang lalai. Kalau terjadi karena kelalaian amil, ya nanti dalam laporan keuangan amil harus paham nilai penurunannya berapa, dihitung. Nah, itu yang nanti akan mengurangi dana amil. Dan jangan dana zakat yang dikurangi. Dana zakat tetap, dana zakatnya tetap. Bukan dana zakat yang dikurangi, dana amil. Ya, seperti itu Bang Andi yang harus dipahami. Itu kalau terjadi penurunan nilai aset non kas. Nah, kemudian setelah
aset non kas itu diterima, maka kewajiban dari amil itu ya segera harus menyalurkan kepada siapa? Kepada mustahik. Makanya kemarin kita bahas ya harus segera dibayarkan. Tapi kita juga pernah membahas Bang Andi pada edisi Bincang Bisnis Muslim sebelumnya, namanya itu istilahnya pemberdayaan dana zakat, ada juga istismar dana zakat, investasi dana zakat, itu ada syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi oleh amil, sehingga dana zakat itu tidak segera disalurkan, tapi diinvestasikan atau digunakan untuk pemberdayaan para mustahik zakat. Tapi hukum asalnya segera disalurkan. Segera disalurkan. Makanya kalau misalnya disalurkan bisa dalam bentuk tunai atau bisa dalam bentuk aset non kas langsung tadi dibayarkan kepada mustahik zakat, tidak masalah. Nah, itu tentang terkait dengan penyaluran. Dan ini juga Bang Andi yang perlu digarisbawahi dan juga perlu kita tekankan adalah maksud dari yang tadi di awal saya sampaikan ya, ayat yang menunjukkan bahwasanya amil itu salah satu dari asnaf zakat. Ya, kok bisa itu? Terus digunakan untuk apa gitu kan ya? Dana yang diterima amil itu digunakan untuk apa? Maka digunakan untuk menutup biaya operasional. Karena amil itu kan juga membutuhkan biaya operasional. Contohnya biaya operasional itu adalah biaya untuk umpamanya kalau bangunannya masih sewa ya tentu biaya sewa, atau misalnya biaya untuk biaya transportasi ya, atau biaya akomodasi dan transportasi, atau biaya yang lain yang memang dibutuhkan dalam rangka untuk menjalankan fungsi amil. Fungsi amil itu kalau misalnya dia berdasarkan pada ayat tadi khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Mengambil berarti harus proaktif ini ambil itu. Nah, dalam rangka untuk proaktifnya itu kan pasti butuh adanya biaya biaya transportasi, biaya akomodasi, mungkin nggak di satu ini, ya itu digunakan untuk menutup biaya-biaya itu. Tidak masalah. Ini namanya kalau dalam konteks biaya operasional namanya adalah biaya penghimpunan dan juga penyaluran. Karena pasti akan keluar biaya itu, Bang Andi. Baik itu ketika menghimpun dana zakat atau ketika menyalurkan. Itu yang bisa. Tapi bagaimana pertanyaannya ketika amil itu ya belum menghimpun dana, belum menghimpun dana dari para muzaki, ya. Bagaimana itu ya kan gitu. Jadi dia kan belum mendapatkan penyaluran. Maka dalam hal ini itu ditegaskan bahwa amil itu bisa meminjam dana zakat, bisa pinjam, tidak apa-apa pinjam dari mana itu. Tapi dalam rangka untuk menghimpun dana zakat. Dalam pinjaman ya? Iya, dalam bentuk pinjaman. Dan pinjamannya diupayakan jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode lah, biasanya kita katakan satu haul itu 1 tahun. Itu dimungkinkan untuk meminjam karena memang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk biaya-biaya penghimpunan dana bagi amil yang misalkan pertama kali menghimpun dana dari masyarakat. Itu Bang Andi mungkin terkait dengan penyaluran zakat dan juga penghimpunan dana zakat. Ya, baik. Mitra JC, ini awal dari pembahasan kita tentang bedah laporan keuangan amil zakat. Bagaimana tadi ruang lingkupnya, dan Dr. Kausar juga memaparkan bahwa zakat itu memang harus dana yang halal, karena nanti ada zakat yang dana yang terhimpun itu dalam bentuk non halal dan juga yang non zakat, begitu ya. Dan dari beberapa hal tadi antara zakat, dana yang terhimpun itu yang halal seperti apa penggunaannya dan bagaimana ketika dana yang terkumpulkan itu bukan dari dana yang halal atau haram. Sudah juga bergabung bersama kita Dr. Nanang Son Haji, dan kita akan menyapa beliau sekaligus juga nanti akan mengundang beliau untuk memaparkan tentang, karena masih ada beberapa poin penting seperti tadi laporan keuangan amil, laporan posisi keuangan, mungkin
dan juga laporan perubahan dana dan beberapa hal yang penting lainnya yang akan dibahas kita sore ini. Mungkin Dr. Nanang juga bisa sampaikan untuk kita bersama. Tapi izinkan nanti mau menyapa dulu Dr. Nanang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita berjumpa sore hari ini, sukses, Dok. Alhamdulillah, Bang Andi. Lancar ya? Afwan. Iya. Insya Allah lancar. Ketemu Bang Andi Umar jadi semangat nih, Dok ya. Walaupun letihnya luar biasa nih hari ini kelihatannya. Alhamdulillah. Baik, Dr. Nanang. Tadi Andi berikan peluang dokter memaparkan bagaimana sih laporan keuangan AMIL nih, gitu ya. Tadi sudah dipaparkan di awal, ini semangat mitra GIC dan juga para partisipan semakin kuat untuk memahami ini semua. Dan nantinya tentu kita juga akan berdiskusi bersama mitra dan para partisipan yang punya pertanyaan, tanggapan, atau sharing pengalaman atau hal-hal yang pernah ditemukan. Dr. Nanang, silakan Dok menyapa kita semua dengan bahasanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi, seluruh partisipan dan pendengar radio GIC dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita panjatkan untuk memperoleh syafaat kepada Rasulullah SAW. Topik kita hari ini memang sangat menarik sekali, utamanya adalah berkaitan dengan laporan keuangan AMIL, ya, di mana memang ini menjadi suatu kebutuhan bagian dari pertanggungjawaban atas berkumpulnya suatu dana yang diserahkan oleh masyarakat, diamanahkan, dipercayakan, dan ada sekelompok yang mengelola. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang perlu untuk menjadi poin akuntabilitas serta transparansi. Nah, bagaimana sebenarnya dalam praktiknya, pengalaman saya waktu berdiskusi dengan beberapa ya, pengelola AMIL, ya, pengelola AMIL zakat, baik itu yang menjadi bagian dari yayasan yang berada di masjid maupun yayasan independen, ya rata-rata mereka itu memang yang pertama adalah ada kekhawatiran bahwa pengetahuan akuntansi yang mereka miliki itu belum cukup mumpuni. Nah, hal ini yang kemudian yang harus kita berikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang dengan sukarela, sebenarnya mereka benar itu sukarela, ya, karena mereka tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak ada alokasi dana untuk membayar mereka. Mereka murni hanya semata-mata untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh umat. Nah, pengetahuan akuntansi di sini yang paling pertama, Bang Adi dan seluruh pendengar radio GIC adalah bahwa kita harus mengetahui dulu, ya, apa itu sebenarnya laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah merupakan suatu media informasi. Jadi jangan dipahami sebagai suatu catatan keuangan terlebih dahulu. Bahwa setiap ada uang dicatat, setiap ada uang masuk dicatat, setiap ada uang keluar dicatat. Kalau hanya sekedar catat, tetapi itu tidak bersifat informatif, bahkan informasinya menyesatkan, maka laporan keuangan tersebut tidak akan ada artinya. Jadi satu hal yang harus teman-teman di AMIL, ya, pengelola uang keuangan, itu harus dipahami bahwa namanya laporan keuangan itu adalah media informasi. Media informasi apa? Media informasi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Makanya di sini beberapa laporan keuangan itu, ya, yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Dr. Kausar, ya. Yang pertama itu kalau kita lihat ada laporan posisi keuangan. Sebenarnya sih laporan posisi keuangan itu, ya, kalau dulu kita mengenalnya dengan istilah adalah neraca atau balance sheet. Nah, di laporan posisi keuangan ini sebenarnya adalah media informasi untuk memberikan info, ya, kepada masyarakat, ya, bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh entitas itu seberapa banyak. Seberapa banyak. Ini harus diinformasikan. Kenapa harus diinformasikan? Karena supaya masyarakat tahu bahwa ini loh hartanya. Ya. Nah, tentu saja saat ini yang menjadi dilema itu, Bang Andi dan seluruh pendengar radio GIC, berkaitan dengan inventaris. Bagaimana kemudian appraisal, pengakuan, sampai dengan dokumen legal resminya dari aktiva yang dimiliki oleh satu yayasan. Ya. Saya mencontohkan ada di Jawa Timur gitu ya, itu sengketa antara aset
inventaris aktiva tetap yang diakui oleh yayasan dengan oleh keluarga tertentu yang merupakan ahli waris itu sampai sekarang belum juga putus. Meskipun dalam laporan posisi keuangan itu sudah dicatat sebagai aset tetap, gitu ya, sebagai aset tetap itu oleh yayasan. Namun oleh si keluarga itu masih dipermasalahkan. Kenapa? Karena legal formalnya belum selesai. Nah, inilah yang memang menjadi PR ya, yang menjadi tanggung jawab dari Amil maupun dari pengelola keuangan untuk segera membereskan dokumen formal atas semua aset yang diakui oleh mereka. Jangan sampai kita mencatat tetapi legal formalnya belum selesai. Ini menjadi suatu masalah. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua yang juga harus dipisahkan ya. Jadi kalau di dalam laporan keuangan itu kita harus bisa memisahkan antara aset lancar kemudian aset tidak lancar gitu ya. Kalau aset lancar itu biasanya adalah aset yang dapat dengan mudah kita keluarkan. Itu biasanya uang tunai, uang setara kas ya, uang yang kita simpan di perbankan syariah gitu ya. Termasuk juga piutang. Termasuk juga pada piutang itu termasuk aset lancar. Nah, jumlah ini kemudian harus balance dengan saldo dananya. Saldo dana di sini kalau di dalam laporan posisi keuangan yang selama ini itu dalam praktiknya Bang Andi dan seluruh pendengar Radio GIC, mereka masih bingung. Ini masuk ke dalam kelompok dana zakat kah, dana infak sedekah kah, dana amil atau dana non halal. Apalagi di sini ada kata-kata dana non halal. Ini merupakan pengetahuan yang baru ya bagi pengelola keuangan. Nah, ini harus dipisahkan supaya kita tahu posisinya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan laporan posisi keuangan di mana informasinya adalah memberikan informasi berkaitan dengan berapa harta yang dimiliki oleh suatu entitas. Itu mungkin pertama Bang Andi yang bisa saya sampaikan berdasarkan praktik dan pengalaman serta diskusi dengan beberapa pengelola keuangan di level masjid dan juga yayasan. Terima kasih Bang Andi, saya kembalikan kepada Bang Andi. Iya, baik Dok. Terima kasih. Jadi apa yang dipahamkan oleh Dr. Nanang mungkin sedikit agak beda mungkin dari apa yang kita pahami bahwa laporan keuangan tidak blok dalam bentuk laporan keuangan. Ternyata inilah media informasi yang salah satunya yang sudah dibahas oleh Dr. Nanang barusan adalah laporan posisi keuangan. Bagaimana info ini nyampe kepada publik baik itu sebagai pemberi zakat atau muzaki dan para mustahik atau semua kaum muslimin di mana posisi keuangan yang ada sebenarnya di sebuah entitas atau pengumpul zakat atau amil zakat tersebut. Nah, selain dari laporan posisi keuangan hari ini Mitra GIC kita akan juga mendapatkan bagaimana sih laporan perubahan dana dan seperti apa juga laporan perubahan aset kelolaan. Ini mungkin hal yang cukup penting kita pahami, tentu selain pentingnya para amil zakat memahami bagaimana laporan perubahan dana tersebut. Mungkin Dok ini juga kesempatan Andi masih berikan untuk Dr. Kausar memaparkan laporan perubahan dana. Ini Andi melihat ini juga sangat penting untuk kita pahami bersama nih Dok. Sebelum kita juga akan sampaikan juga kepada para partisipan terkhusus yang saat ini bersama kami, mungkin Anda, para mahasiswa atau masyarakat umum, para pengusaha, ekonom gitu ya, para amil yang saat ini kebetulan atau tepat sekali sedang bergabung bersama kami, ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman Anda selama mengelola zakat atau Anda yang selama ini pernah menjadi muzaki di beberapa pengumpul dana gitu kan atau pengumpul zakat punya pengalaman, silakan bergabung bersama kami. Ya, sambil kita berikan kesempatan, mungkin ini kesempatan Dr. Nanang sedikit memaparkan bagaimana laporan perubahan dana tersebut nih Dok. Bang Adi ke Dr. Nanang apa ke saya nih? Ini Dr. Nanang. Ya, Dr. Nanang sedikit lagi nih Dok. Ya. Oke, baik.
Masih Bang Andi, mudah-mudahan juga seluruh partisipan dan pendengar Radio GIC masih tetap semangat, karena memang ketika kita membahas laporan keuangan ini, ada hal-hal yang memang harus kita pahami lebih detail, begitu, supaya apa yang kita diskusikan ini bisa kita pahami bersama-sama dan bisa bermanfaat. Tadi saya sudah menjelaskan yang berkaitan, yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan dana. Ya, laporan perubahan dana atau orang awam menyebutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Namun dalam konsep syariah ini kita coba jelaskan kembali, ya, disebut dengan laporan perubahan dana. Nah, laporan perubahan dana ini sebenarnya apa? Gitu ya. Laporan perubahan dana ini adalah kita ingin mengetahui dan ingin menginformasikan mutasi atau fluktuasi penerimaan dana yang kita peroleh, ya, yang kita peroleh, kemudian berapa juga dana yang kemudian kita salurkan. Jadi ini, jadi laporan perubahan dana ini sekali lagi kita pahami filosofinya adalah merupakan media informasi untuk mengetahui mutasi perubahan dana. Mutasi itu perubahan. Perubahan di sini adalah adanya dana yang masuk dan ada dana yang kita salurkan. Makanya nanti di laporan perubahan dana ini adalah informasi yang mau kita sampaikan itu utamanya adalah berapa saldo akhir dari dana infak atau sedekah yang mau diketahui oleh masyarakat. Nah, di dalam laporan perubahan dana ini yang pertama ya kita lihat adalah sumber pertama adalah dana zakat. Karena kita sedang bicara tentang laporan keuangan pengelolaan zakat. Nah, penerimaan zakat itu berapa jumlahnya? Itu kita tulis, kita catat gitu ya, kita catat. Nah, zakat itu kan macam-macam, ada zakat mal, ada zakat yang sudah pernah kita bahas gitu ya. Zakat mal itu yang berkaitan dengan uang, kemudian ada zakat perkebunan dan macam-macam, karena zakat itu memang dikenakan kepada harta dan sifatnya itu ada yang zakat sifatnya wajib ya, ada zakat yang sifatnya itu berkaitan dengan satu nisab. Nah, itu semuanya harus dikonversikan dalam bentuk rupiah. Jadi, saudara-saudara yang sedang menyusun laporan keuangan zakat, sekali lagi, meskipun zakatnya bukan dalam bentuk uang, tetapi ketika pelaporan, semuanya harus bisa dikonversikan dalam bentuk rupiah. Karena laporan keuangan itu, ya, salah satu prinsipnya adalah dalam satuan unit moneter. Artinya apa? Laporan keuangan itu harus menginformasikan dalam bentuk satuan rupiah kalau mata uangnya rupiah. Tuh. Jadi tantangan yang pertamanya adalah ketika kita menerima zakat dikonversikan dalam bentuk rupiah. Kemudian yang kedua adalah penyaluran. Penyaluran ini kita macam-macam ya. Penyaluran ini sudah ditentukan sesuai dengan asnaf. Yang pertama misalkan saja penyaluran dana zakat untuk fakir dan miskin berapa, gitu ya. Kalau penyaluran ini kan sifatnya mengurangi. Kalau penerimaan kan sifatnya menambah. Kemudian ada juga penyaluran dana zakat fisabilillah, ada untuk Ibnu Sabil, ada untuk gharimin, dan ada untuk amilin. Nih, memang ada beberapa tipikal kalau saya lihat itu ya di beberapa pengelolaan zakat di masjid maupun di yayasan itu dijadikan satu penyaluran zakat, posnya langsung mengurangi sekian juta atau sekian miliar. Nah, ini kembali lagi tidak hanya sekedar mencatat keuangan. Kalau kita membuatnya itu dalam satu kesatuan yang tidak rinci, maka informasinya menjadi tidak informatif. Sekali lagi, media laporan keuangan itu adalah media informasi. Maka sebaiknya dalam penyusunan laporan perubahan dana itu, saudara-saudara kita yang sedang menyusun laporan keuangan itu bisa menyusunnya lebih detail berdasarkan pemanfaatan dan penyalurannya. Apakah untuk fakir miskin, apakah untuk fisabilillah, dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika nanti kita ingin membuat suatu analisa, seberapa banyak sih penyaluran zakat itu kita alokasikan untuk golongan asnaf yang mana? Apakah untuk fakir dan miskin, ataukah untuk fisabilillah, atau untuk ibnu sabil? Karena sekali lagi dulu kita pernah diskusi, insya Allah mungkin Bang Andi juga masih ingat, dan para pendengar radio juga masih ingat, bahwa zakat itu harus mampu mengentaskan ya saudara-saudara kita dari keterbelakangan, ketidakberdayaan.
ketidakmampuan. Jadi justru dengan adanya zakat itu mereka nanti bisa menjadi bangkit. Itulah zakat yang produktif. Makanya kemudian kalau penyaluran zakat itu kemudian nanti dianalisa, ternyata memang lebih banyak zakat ini untuk tujuan-tujuan yang produktif, maka pengelolaan zakat itu menjadi suatu hal yang bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau misalkan zakat itu ternyata memang hanya untuk subsidi-subsidi membantu hal-hal yang sifatnya itu konsumtif, maka zakat ini masih dalam taraf belum produktif. Nah, lihat produktif dan tidak produktifnya itu bisa dilihat dari laporan perubahan dana. Makanya di sini sebaiknya nanti ya saudara-saudara kita yang sedang menyusun laporan keuangan perubahan dana itu sebisa mungkin informasi penyaluran penerimaannya itu juga harus lebih detail. Itu berkaitan dengan penyaluran zakat. Itu mungkin Mbak Andi awal ya berkaitan dengan laporan perubahan dana khususnya pada aktivitas zakat. Kemudian mungkin nanti bisa dilengkapi dilanjutkan oleh Dr. Kausar. Ya baik, Dr. Nanang, terima kasih. Kita sudah dapatkan dari Dr. Nanang terakhir tadi bagaimana laporan keuangan amil, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan dana. Nah, kita tentu masih memiliki poin penting yang harus, poin-poin lainnya yang harus kita paparkan, dan pasti kita juga akan merespon pertanyaan dari Mitra JC, karena ini pasti yang realita di lapangan terjadi biasanya seperti itu, sehingga didiskusikan bersama kita. Sambil tentu kita masih berikan kesempatan untuk penanya lainnya yang ingin bergabung bersama kami dari partisipan, silahkan bersama di chatnya. Dan sekarang kita akan langsung menyapa Mitra JC. Pertama kita dari Mbak Alvina. Mungkin ini buat Dr. Kausar. Mbak Alvina bertanya untuk kedua narasumber, apakah teknik dan proses yang digunakan untuk membuat laporan keuangan lembaga pengelolaan zakat sama dengan teknik yang digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan pada umumnya? Lalu kredibilitas badan amil zakat di mata masyarakat ini, Dok, khususnya donatur, ini sangat berpengaruh pada sebuah pengelolaan zakat, infak, sedekah. Nah, bagaimana cara lembaga pengelola amil zakat membangun kredibilitas kepada publik agar laporan keuangan akurat dan publik dapat percaya, khususnya para donatur nih. Bagaimana nih, Dr. Kausar? Terima kasih Bang Andi dan juga Mbak Alvina atas pertanyaannya. Saya coba melihat dari sisi teknik dulu ya, Bang Andi, teknik dan proses penyusunan laporan keuangan. Yang perlu dipahami bahwa laporan keuangan di lembaga amil zakat, lembaga wakaf, dan lembaga-lembaga sosial yang lain itu menggunakan konsep fund accounting. Apa itu konsep fund accounting? Ya, akuntansi dana. Jadi memang dia seputar, kalau tadi disampaikan Dr. Nanang, laporan perubahan dana. Makanya dikatakan fund accounting. Hasilnya itu nanti bukan laba atau rugi, tapi hasilnya adalah surplus atau defisit. Surplus atau defisit. Nah, tadi kita lihat secara lebih detail tadi kalau di laporan perubahan dana itu misalnya kaitannya dengan nanti ada surplus atau defisit dana amil, ya itu surplus atau defisit dana zakat, surplus atau defisit dana sedekah, itu masing-masing disebutkan nanti. Jadi berapa jumlah penerimaan zakat, kemudian berapa jumlah penyaluran zakat, kemudian ada nggak saldo awalnya. Kalau saldo awalnya ada, berarti nanti saldo akhirnya itu tergantung pada jumlah penerimaan dan juga jumlah penyaluran. Itu laporan perubahan dana. Kalau di konvensional kita istilahkan dengan laporan perubahan ekuitas. Jangan sekalian malah nek perlu. Demikian juga di dana amil, Bang Andi dan Mbak Alvina dan juga rekan-rekan semuanya. Dana amil itu penerimaannya dari mana ya? Penerimaannya itu adalah alokasi yang amil terima dari penghimpunan zakat. Tadi kan ada 8 asnaf. Salah satu asnafnya adalah amil. Bukan berarti kemudian amil mendapatkan 1/8. Ya, tidak harus dikonversi dengan angka 1/8 karena itu nanti melihat pada kebutuhan di suatu daerah ya, adanya
fakir miskin. Ya, kalau suatu daerah fakir miskinnya sangat banyak jumlahnya, ya maka pengalokasiannya yang paling banyak ke fakir miskin itu. Ya, amil zakat itu nanti menerima tidak hanya dari alokasi zakat, Bang Andi dan juga rekan semuanya, tapi juga mendapatkan alokasi dari infak sedekah, ya, dan juga penerimaan dana amil lainnya yang mungkin selain itu, ya. Kemudian penggunaannya tadi saya sampaikan terkait untuk menutup seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh amil, baik untuk biaya tadi transportasi, untuk beban penyusutan, ya, dari aset kelolaan tadi, kemudian ada biaya belanja pegawai, kemudian ada biaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Itu semuanya nanti mengurangi penerimaan zakat, sehingga lebih kepada fund accounting, bukan akuntansi komersial yang selama ini kita pahami bersama. Dan juga pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan bagaimana membangun kredibilitas. Tadi clue-nya sudah disampaikan Bang Andi terkait dengan trust. Bagaimana meningkatkan trust dari lembaga amil zakat. Itu ini ada cukup menarik saya lihat selama ini ada lomba Bang Andi, ada perlombaan laporan tahunan lembaga amil terbaik. Ya, tiap tahun. Nah, baik misalnya Basnas pada tingkat provinsi, Basnas pada tingkat kota kabupaten, atau misalnya lembaga amil zakat di tingkat provinsi, di tingkat kota kabupaten, itu masing-masing dilombakan. Sehingga laporan keuangan amil zakat, ya, yang tadi saya sampaikan yang akuntabel itu artinya yang sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan juga dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, itu dilombakan. Itu salah satu yang penting untuk meningkatkan kredibilitas amil kepada masyarakat. Tapi yang terpantau dari adanya perlombaan semacam itu, apakah cukup akurat itu loh untuk para amil semakin berlomba untuk akuntabel? Ya, saya rasa ini salah satu trigger yang positif, ya, dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dari lembaga amil zakat. Dan memang buktinya ketika kita melihat kepada websitenya, misalnya lembaga amil zakat, ya, kita Muhammadiyah misalnya, ya, Lazismu, kemudian juga misalnya Badan Amil Zakat di Provinsi Kalimantan Selatan, ada Basnas di Kota Dumai, di Kota Balikpapan, Lembaga Amil Zakat Nasional di Al-Azhar itu bagus-bagus dan bisa diakses itunya laporan keuangan amil zakat. Itu salah satu upaya yang diterapkan. Selain itu juga menurut saya bagaimana membuat sebuah template laporan keuangan yang homogen atau yang seragam, Bang Andi, antar satu amil dengan amil yang lain. Karena meskipun standarnya sudah ada, Bang Andi dan juga rekan-rekan semuanya, standar akuntansi ada, tapi prakteknya ya tentu tergantung dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap amil berbeda-beda, sehingga menerjemahkan standar itu kepada laporan keuangan bisa macam-macam. Contohnya aja tadi yang disampaikan Dr. Nanang dan yang saya pahami juga, dana non halalnya itu seringkali ada sebagian besar yang tidak masuk di laporan posisi keuangan atau bahkan dicampur, tidak dipisahkan antara dana zakat, dana infak sedekah. Atau bisa jadi misalnya yang terjadi adalah tidak dipisahkan penyaluran tadi, tidak sesuai dengan 8 asnafnya, ya bisa terjadi seperti itu. Dan juga dana zakatnya ada yang terikat, ada yang tidak terikat, itu juga nggak dibagi juga. Jadi antara praktek dan juga yang diharapkan berbeda. Ini yang juga salah satu kendala-kendala ya dalam rangka untuk meningkatkan kredibilitas, sehingga tadi upaya untuk membuat template laporan keuangan yang sama, kemudian juga harus akuntabel laporan keuangannya, dilombakan tadi seperti yang saya sampaikan, itu juga trigger yang baik untuk meningkatkan trust dari para
para muzaki. Itu aja Bang Andi yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Mbak Alvina. Baik, terima kasih Dok, dan terima kasih juga untuk Mbak Alvina yang sudah bergabung bersama kita. Ke pertanyaan berikutnya, tentu masih kita berikan kesempatan bagi penanya lain, mungkin masih menyimpan satu pertanyaan dari awal tadi mengikuti siaran kita, silakan. Sekarang ke Mbak Okta nih, mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh Dr. Nanang ya. Apabila kita ternyata melakukan zakat dengan harta yang haram, namun kita tidak menyadarinya hukum tersebut. Nah, bagaimana nih? Kemudian laporan keuangan amil itu biasanya hanya digunakan sebagai catatan pribadi atau dipublish. Ini mohon penjelasannya. Dua pertanyaan dari Mbak Okta. Ini ditujukan mungkin bisa juga ke Dr. Nanang nih Dok. Terima kasih Bang Andi, terima kasih Mbak Okta, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi Mbak Okta ini menanyakan sesuatu yang memang umumnya ini dialami oleh beberapa saudara kita, yaitu ketika mereka ingin zakat atau sedekah, ya, tapi mereka tidak menyadari atau kita tidak menyadari bahwa sebenarnya harta itu berasal dari harta yang haram. Nah, saya mencoba menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hukumnya ketika kita ingin sedekah atau zakat dengan menggunakan harta yang haram. Yang pertama, saya mencoba mengutip pendapat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Sedekah zakat dari harta yang haram itu sebenarnya tidak diterima. Alasannya apa? Karena pada hakikatnya harta tersebut itu bukan miliknya, tapi milik orang lain atau siapapun yang itu memang bukan miliknya. Dengan demikian, maka pemilik harta haram dilarang menggunakan harta tersebut dalam bentuk apapun, termasuk untuk sedekah dan zakat. Itu pendapat yang pertama dari Imam Qurtubi. Jadi jelas, kalau kita ingin sedekah, kita ingin sedekah, ya kita ingin zakat, maka gunakan dari harta yang memang halal, ya, halal dan baik. Ya. Itu yang pertama. Kemudian juga kita bisa merujuk dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Nujaim, sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Bahru Al-Ra'iq, ya, di bab 2 halaman 221, nomor 221, yang menerangkan bahwa tidak wajibnya membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah sampai nisab. Kenapa? Karena menurut beliau ya justru yang paling utama adalah mereka berupaya untuk membebaskan diri dari harta haramnya dulu sebelum melangkah pada aktivitas untuk melakukan zakat atau melakukan sedekah. Jadi selesaikan dulu urusan kamu bisa nggak lepas dari harta haram. Upaya untuk membersihkan diri dulu. Jadi kalau memang kita itu masih belum bisa memperoleh harta yang baik, ya, maka jangan kemudian itu dijadikan sebagai perantara kita untuk memperoleh amal melalui sedekah ataupun zakat. Justru itu kita harus bersihkan dulu. Nah, tetapi tadi pertanyaannya Mbak Okta itu kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak sadar bagaimana? Gitu ya. Nah, ketika hukum itu kita tidak tahu, ya, nah kita tidak tahunya ini pada level yang bagaimana ini, gitu ya. Kalau memang kita tidak tahu itu dari prosesnya, dari caranya, ya, dari caranya bisa jadi misalkan gitu ya, bisa jadi misalkan karena ini pemberian, harta ini adalah harta pemberian, kemudian kita ingin sedekahkan. Itu nggak apa-apa karena kita tidak tahu. Ya, yang bertanggung jawab itu, yang tahu prosesnya pemerolehan harta itu adalah yang memberi. Maka yang bertanggung jawab nanti untuk halal dan haram adalah yang memberi. Sedangkan Mbak Okta yang diberikan maka terbebas karena tidak mengetahui asal muasalnya dia diberi. Kemudian Mbak Okta untuk digunakan untuk sedekah, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan Mbak Okta tahu gitu ya, yang memberi itu cara memperolehnya tidak baik, kemudian Mbak Okta pura-pura tidak tahu, ini yang tidak boleh. Gitu. Ini yang tidak boleh. Kenapa itu tidak boleh? Seperti tadi yang Pak Rana jelaskan, ya, yang saya jelaskan tadi, bahwa dua imam itu sepakat kalau kita ingin berbuat baik, baik itu sedekah, baik itu zakat, ya, gunakan harta yang paling baik, jangan menggunakan harta haram.
Yang kedua, pertanyaannya yang berkaitan dengan laporan keuangan itu apakah sebaiknya menjadi catatan pribadi atau dipublish? Ya. Nah, pertanyaan ini memang seringkali ditanyakan karena memang begini, untuk laporan keuangan zakat, gitu ya, pengelolaan dana zakat itu memang berbeda dengan laporan keuangan perusahaan. Kalau laporan keuangan perusahaan itu berbedanya itu adalah dari sisi kepentingan, Umumnya praktiknya itu memang yang berkaitan dengan laporan keuangan. Ya. Zakat itu biasanya memang para pengguna itu tidak terlalu reaktif, tidak terlalu aktif untuk menanyakan posisinya seperti apa. Saldonya sekarang berapa? Kecuali misalkan pada hal kejadian tertentu atau pada kasus tertentu atau mungkin pada akhir tahun untuk melakukan suatu reklasifikasi dan membuat laporan keuangan tahunan. Itu biasanya ditanyakan. Tetapi kalau misalkan pada satu kejadian insidentil tidak pernah. Jamaah itu jarang tanya. Mereka pokoknya sedekah lillahi ta'ala sudah. Mau kemudian itu mau dicatatnya berapa, mau disalurkannya kemana. Ya, jamaah itu relatif pokoknya begitu mereka sudah salurkan sudah. Nah, cuman kan masalahnya adalah si pengelola dana ini harus punya tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ya sekali lagi laporan keuangan ini adalah media informasi. Maka sebaiknya jangan dijadikan sebagai catatan pribadi saja. Kemanfaatannya kita perluas, yaitu sebagai informasi kepada pengguna. Siapa itu penggunanya adalah jamaah yang berkepentingan. Sebagai wujud apa kita informasikan ke mereka? Diminta atau tidak diminta, sebaiknya diinformasikan. Makanya kalau kita kadang-kadang kalau sholat Jumat, begitu di satu masjid, begitu ya. Mungkin ini Mbak Okta kalau perempuan kan tidak sholat Jumat. Kalau di laki-laki kan sholat Jumat. Itu biasanya sebelum dimulai itu diumumkan itu posisi keuangan. Posisi keuangan masjid itu diumumkan. Padahal tidak diminta. Tetapi apa sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Jadi itu Mbak Okta, kemanfaatannya kita perluas supaya bisa memberi manfaat yang lebih banyak, maka lebih baik diinformasikan kepada pengguna. Begitu Bang Andi penjelasan dari saya, mudah-mudahan Mbak Okta bisa memahami. Terima kasih. Baik. Wah, kita hampir 60 menit, tidak terasa memang kalau bicara dengan yang expert di bidangnya nih. Kalau teman Andi bilang di studio itu padat gizi, kayak nutrisi dan juga serat daging nih perbincangan kita insya Allah. Dan Mitra JC, kita hampir berada di penghujung kebersamaan bersama kedua narasumber dari Ikatan Akuntansi Indonesia untuk Jawa Timur. Dan keduanya juga merupakan pakar akuntansi syariah. Dan insya Allah Mitra JC, kalau memang kita bicara tema ini tidak cukup memang satu kali pertemuan ya. Mudah-mudahan di next ketika kondisi sudah mulai stabil, kita bisa kopi darat, bisa berjumpa langsung. Betul ya Dr. Kausar dan Dr. Nanang? Harapan kita demikian. Insya Allah Bang Andi. Amin. Dan saya pikir masyarakat juga sangat menunggu bagaimana kita bisa langsung berjumpa, bertanya langsung, direspon langsung oleh kedua narasumber. Bolehlah kita secara fisik cukup berjauhan, tapi insya Allah Mitra JC tidak menjadi halangan untuk menyampaikan pandangan dan menyamakan pengetahuan tentang bagaimana tentang salah satu tema di hari ini, termasuk juga tema-tema yang sudah kita hadirkan sampailah kita di tema yang ke-23 dan alhamdulillah tema yang ke-23 pun, seri ke-23 pun sudah kita lewati bersama. Andi Umar berikan kesempatan untuk masing-masing kedua narasumber untuk berikan catatan akhir sebagai satu kesimpulan. Dr. Kausar, Andi berikan pertama, silakan Dok. Baik Bang Andi, kalau closing statement saya lebih kepada usulan Bang Andi kepada para regulator ya. Dalam hal ini mungkin juga rekan-rekan saya juga di Ikatan Akuntan Pusat ya, agar bisa menyusunkan template laporan keuangan yang seragam ya, sehingga para amil zakat ya, tidak mempersepsikan secara berbeda ya. Atau minimalnya kalau beda pun tidak terlalu signifikan lah, kalau perbedaannya tidak terlalu signifikan. Terus kemudian yang kedua, dari laporan keuangan amil zakat itu, baik itu Basnas lah, kemudian Lasnas lah, itu kalau bisa ada kompilasi dari seluruh laporan keuangan, sehingga
kita masyarakat Indonesia bisa mengetahui semacam pajak itu Bang Andi. Kalau pajak kan kita tahu penggunaan dana syarat. Ini kompilasi dari seluruh. Sehingga itu bisa tercapai kalau lembaga amil zakat itu sudah care dengan standar akuntansi dan sudah di-apply-kan dalam pelaporannya dan tentu sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Sehingga publikasi juga ini Bang, ini publikasi itu sekarang kalau rekan-rekan mahasiswa yang dengan menggunakan media sosial layak juga untuk diterapkan. Basnas bisa mempublikasikan laporan keuangan di Instagram, di media sosial yang lain. Kemudian juga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Ini yang paling penting. Dan salah satu yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat adalah bagaimana agar Basnas itu dan lembaga amil zakat yang lain bisa menyalurkan zakat sesuai dengan asnaf yang ada, tepat sasaran. Ya, semoga apa yang sudah kita bahas dan kita diskusikan bermanfaat untuk kita semuanya, para amil zakat dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya yang juga mudah-mudahan ingin punya rencana Bang Andi untuk menyusun tugas akhir atau skripsi terkait dengan zakat. Masih banyak peluang ke arah sana untuk meng-create penelitian terkait dengan zakat. Demikian Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Kausar. Dr. Nanang, sepertinya sama, waktu yang sama untuk memberikan satu catatan akhir untuk kita semua. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, yang dengan sukarela meluangkan waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk membantu mengelola keuangan yayasan, dana masjid, dana zakat, dana wakaf, semuanya mereka itu berupaya dengan sebaik mungkin. Saya ingin memotivasi bahwa laporan keuangan itu sekali lagi adalah media informasi. Maka bagi kita, mari sama-sama kita informasikan informasi yang paling informatif kepada seluruh pengguna, kepada jamaah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan terus tekun, mempelajari, mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam menyusun laporan keuangan, dan jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Saya yakin memang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan itu merupakan sentra kasus yang harus dapat dipertanggungjawabkan ketika nanti ada konflik. Muaranya pasti pada keuangan. Ketika sahabat-sahabat kita yang berada di garda keuangan itu sudah mampu mempertanggungjawabkan itu secara baik, secara akuntabel dan secara transparansinya baik, maka pengelolaan dana menjadi lebih amanah. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada umat. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang Andi. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang mengelola keuangan ini terus bersabar, terus belajar dan tetap semangat. Karena saya yakin mereka ini tidak mengharapkan apapun, Bang Andi. Mereka memang semata-mata karena ibadah untuk mengelola keuangan ini. Terima kasih, Bang Andi. Baik, Dr. Nanang Son Haji sudah juga memberikan catatan akhir untuk kita bersama. Dr. Kausar juga sudah, dan inilah akhir perjumpaan kita, Mitra JIC. Terima kasih yang sudah bergabung di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicscriptcenter.org.id dan juga live Facebook kita, Radio JIC. Dan sebelum kita pamit, tadi juga ingin sampaikan bahwa pekan depan kita sudah masuk di awal bulan. Kita punya tema yang menarik nih, Islamic Balance Scorecard atau IBSC, konsep BSC dalam bingkai syariah. Memang insya Allah rencana kita untuk setiap awal bulan kita akan bahas topik-topik yang terkait dengan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dalam kerangka akuntansi syariah. Wah, cukup komplit insya Allah, Mitra JC. Sekali lagi, Dr. Kausar dan Dr. Nanang, terima kasih ilmunya hari ini. Dan sudah meluangkan Mitra JC, dan juga para partisipan yang sangat luar biasa. Sejak awal tadi sudah bergabung sampai di penghujung ini, sangat luar biasa. Walaupun ada beberapa yang tidak menampakkan atau tidak ada penampakan ya. Insya Allah tapi ya. Baik, Mitra JC, kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan berikutnya di seri yang ke-24. Andi Umar, Dr. Kausar, Dr. Nanang,
Dan seluruh partisipan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.